Oke, halo guys. Kembali lagi bersama channel kita MGF News. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan banyak rezeki yang menghampiri kalian semua. Oke, pembahasan kali ini tidak usah berlama-lama lagi. Kita mulai saja. Siapa yang pantas untuk 2024? Oke, sebelum kalian ke pembahasan utama, kalian harus paham dulu politik itu apa. Yang perlu digarisbawahi di sini, teori klasik Aristoteles yang menjelaskan bahwa politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Setelah kita tahu apa itu politik, langsung saja kita mulai. Baik, calon pertama ada di Bapak Anies Baswedan. Ya, beliau lahir di Kuningan 7 Mei tahun 1969 atau 50 tahun saat ini ya usianya. Jabatan terakhirnya sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan prestasi salah satunya Stadion JIS dan sirkuit Formula E. Oke, lanjut saja. Yang kedua ada Bapak Prabowo Subianto. Kalian bisa lihat sendiri biografinya. Tapi kalau Pak Prabowo terpilih, Mimin mikir siapa sih ya ibu negaranya? Oke, bentar. Baik, di sini Mimin menyimpulkan bahwa di Indonesia belum ada undang-undang yang mengharuskan kepala negara memiliki ibu negara. Dan bukan Indonesia sendiri loh yang memiliki undang-undang seperti ini yang tidak mengharuskan ada ibu negara. Sebagai contoh, ada dari Rusia. Siapa sangka Vladimir Putin, presiden kedua Rusia ini, telah lama dia bercerai dengan istri pertamanya dari 2013. Siapa yang sangka kan Vladimir Putin sekarang duda? Oke, contoh kedua datang dari negara Prancis, Emmanuel Macron. Beliau pernah berpendapat bahwa ibu negara itu tidak terlalu dipentingkan. Apakah karena istrinya seorang transgender? Ini terlalu kejauhan. Oke, balik lagi ke pembahasan. Lanjut yang ketiga, di sini ada Bapak Ganjar Pranowo. Beliau asli Jawa. Lahir 28 Oktober 1968, 54 tahun usianya saat ini. Jabatan terakhir beliau sebagai Gubernur Jawa Tengah. Oke, ngerti kan? Biar Abdul nih ya, gimana kalau kita dengar cara bicara calon presiden kita? Oke, kita dengarkan dan kalian nilai. Anda perhatikan, mereka dulu tinggal, sebutlah daerah Menteng. Dulu bukan daerah elit. Ya rumahnya memang di situ. Di Menteng rumahnya di situ. Apa yang terjadi? Satu persatu mereka menjual rumahnya karena tidak mampu membayar pajak. Pajaknya luar biasa mahal. Mantan Gubernur Jakarta, yang kita semua tahu namanya, Ali Sadikin, rumahnya di Jalan Borobudur. Apa yang terjadi? Pajak rumah itu setahun 180 juta rupiah. Oke, baru saja kita dengar gaya bicara dan pidato dari Bapak Anies Baswedan. Di sini Mimin menyimpulkan bahwa kata-kata yang digunakan Bapak Anies ini sangat sederhana dan sangat luwes, pintar dalam memilih kata-kata. Tidak aneh, dalam 2017, dalam pemilihan DKI Jakarta, beliau berhasil menang dari pesaing utamanya, Bapak Ahok. Oke, kita lanjut. Ke yang dua ada Bapak Prabowo. Saya tidak takut karena saya tidak salah bicara. Saya bicara apa yang ada di hati saya. Saya muak dengan ulah-ulah elit yang jahat di Jakarta itu. Muak. Negara kita sedang sakit. Ibu Pertiwi sedang diperkosa. Hak rakyat sedang diinjak-injak. Oke,
Oke, bentar baru beres ngudut. Ya, walaupun hanya sepatah dua patah, pidato dari Bapak Prabowo Subianto ini sama persis dengan presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno. Tidak jauh berbeda, gayanya penuh emosional dan menurut Mimin, beliau bisa menyemangati rakyat Indonesia. Dan semoga kebijakan yang beliau bikin itu sama tegasnya seperti gaya bicaranya. Kalau menurut kalian gimana? Oke, next. Katakan atas satu jalinan sebagai sapu lidi yang diikat kuat, yang jika lepas ikatannya ambiar bangsa kita ini, yang jika lepas ikatannya akan ambiar negara kita, yang jika lepas ikatannya kita akan ambiar ber-Indonesia Raya. Sejarah telah mengikat kuat kita, perasaan senasib sepenanggungan telah menyatukan kita, dan Pancasila telah mendasari kita sebagai bangsa dan negara besar. Yakinlah, kecemerlangan bangsa ini takkan lama lagi. Indonesia akan berjaya 1000 pintu namanya, bahkan lebih. Merdeka! Oke, kita skip dulu sampai sini. Ya, Pak Ganjar ini tidak jauh berbeda ya dari Pak Anies. Pilihan katanya itu sederhana, luas, dan yang dilakukan kepada masyarakat lebih kepada kekeluargaan. Bisa dibilang hampir sama dengan cara Pak Jokowi. Cuma bedanya lebih dekat kepada kaum milenial. Menurut Mimin seperti itu. Jadi tidak jauh berbeda gaya bicara dan pilihan katanya seperti Pak Anies. Oke teman-teman, jangan lupa sambil ngopi sambil merokok. Oke, Mimin sekarang jadi inget nih salah satu petuah dari mantan presiden kita. Ini dia petuahnya. Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Ikhlasnya seperti apa, Gus? Ya banyak lah. Yang dia bikin itu menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat Indonesia. Itu dia. Nah, jadi belum tentu juga Pak Prabowo yang akan menang. Kesimpulannya di sini Mimin hanya bisa berpendapat siapapun yang akan menjadi presiden Indonesia di tahun 2024 semoga bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, lebih maju dan lebih berkembang. Dan yang jelas BBM tidak naik tanpa drama, ada tangisan. Oke, sekian yang Mimin bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka jangan lupa like dan subscribe channel ini agar lebih berkembang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.